Ada model Ultra di HP kelas entry. Ya, Itel kembali membuat gebrakan dengan merilis Itel S25 Ultra. HP ini pertama kali hadir di Indonesia pada November 2024. Yang paling menarik dari Itel S25 Ultra adalah tampilannya yang benar-benar jauh dari kata HP entry. Tampilan belakangnya bisa dibilang sangat terinspirasi dari Samsung Galaxy S series model Ultra. Selain itu, Itel S25 Ultra juga dibuat cukup tipis dengan desain body curve yang elegan dan premium. Nah, biar kamu gak penasaran, berikut ini kelebihan dan kekurangan Itel S25 Ultra yang sudah admin rangkum. Itel memang sering kali membuat gebrakan dengan meramaikan persaingan pasar HP kelas entry atau low-end. Di tahun 2024 ini, ia memperkenalkan Itel S25 Ultra yang langsung menyita banyak perhatian. Pasalnya HP murah ini menawarkan tampilan desain ala flagship kelas atas, sebut saja Samsung Galaxy S24 Ultra. Hal ini terlihat dari susunan rumah kamera di bagian belakangnya yang sangat terinspirasi dari Samsung S24 Ultra. Meski terlihat mirip, tempat yang seharusnya untuk kamera di Itel S25 Ultra ini tak semuanya diisi kamera. Sebab HP ini hanya mengandalkan kamera utama saja yang ada di lingkaran paling atas. Lingkaran paling bawahnya bahkan bukan kamera, tapi lampu RGB sebagai indikator untuk notifikasi. Itel S25 Ultra menggunakan desain body curve yang sangat tipis, bahkan ketebalannya mencapai 6,9 mm dengan bobot 163 gram. Itel S25 Ultra menawarkan 3 opsi warna yang menarik, yakni Meteor Titanium, Chromo Black, dan Komodo Ocean. Selain memiliki tampilan bodi yang elegan dan premium, Itel S25 Ultra juga dibekali dengan ketahanan yang oke. Bodinya dibekali sertifikasi IP64 yang membuatnya tahan debu dan percikan air. Jadi Anda tak perlu khawatir jika HP terkena gerimis kecil atau terkena cipratan saat Anda minum. Adanya sertifikasi ini juga membuatnya mendapatkan fitur tambahan di bagian layar, yakni Wet atau Oily Touch Control. Sederhananya, meski jari atau layar dalam keadaan basah atau berminyak, Anda tetap bisa mengoperasikan layar dengan normal. Selain itu, terdapat ketahanan yang lebih disematkan untuk layarnya. Hal ini mempertimbangkan desain layar yang curve sehingga perlindungan harus lebih baik. Untuk itu, Itel S25 Ultra sudah dibekali dengan Corning Gorilla Glass 7i. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Itel S25 Ultra menggunakan layar curve. Hal ini membuatnya terasa lebih elegan dan premium. Saya bahkan sampai lupa kalau ini adalah HP 2 jutaan. Ukurannya tentu luas, yakni 6,78 inci, apalagi dipadukan dengan bezel super tipis di kanan dan kirinya. Aktivitas menonton ataupun bermain media sosial tentu akan jadi lebih puas. Dengan desain layar curve-nya, tentu Itel S25 Ultra sudah menggunakan panel AMOLED. Penggunaan jenis panel ini memang masih terbilang jarang di kelas harganya, apalagi dikombinasikan dengan layar curve, resolusinya pun cukup tinggi, yakni Full HD+. Belum sampai di situ, pergerakan layarnya juga terbilang sangat mulus karena bisa mencapai 120 Hz. Scrolling, browsing, atau bahkan bermain game mungkin akan terasa lebih menyenangkan. Itel S25 Ultra hadir dengan mengandalkan tenaga dari UniSoC T620. Chipset ini terbilang masih muda karena rilis pada bulan Juli 2024 lalu. Kemampuannya tak jauh berbeda dengan seri di bawahnya, yakni UniSoC T618. Sebagai versi lebih baru, UniSoC T620 menawarkan performa yang sedikit lebih baik. Hal ini terlihat dari clock speed-nya dari CPU yang sedikit lebih tinggi. Namun, itu hanya berdasarkan angka. Dalam praktiknya mungkin tak akan terlalu terasa perbedaannya. Untuk arsitekturnya sendiri, UniSoC T620 dibangun atas fabrikasi 12 nanometer dan 8 inti CPU. Meliputi dari 2 core Cortex A75 dengan kecepatan 2,2 GHz untuk performa, serta 6 core Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz untuk efisiensinya. Untuk kartu pengolah grafis sendiri yang digunakan adalah Mali G57 dengan frekuensi 850 MHz. Chipset ini mendukung penyimpanan RAM berjenis LPDDR4X dan UFS 2.2 atau eMMC 5.1. Untungnya, Itel S25 Ultra sudah menggunakan UFS 2.2 berkapasitas 256 GB serta RAM 8 GB.
Hal ini tentu membuatnya mampu beroperasi lebih gesit dibandingkan dengan HP bermemori eMMC. Itel S25 Ultra hanya mengandalkan satu kamera utama. Padahal jika dilihat lagi, HP ini memiliki lingkaran cukup banyak di bagian belakangnya. Sayangnya tak semua lingkaran tersebut berisi sensor kamera. Kamera utama Itel S25 Ultra memiliki resolusi 50 megapiksel dengan bukaan f1.8 dan focal length 28 mm. Sedangkan kamera pelengkapnya hanya menggunakan sensor tip 2 megapiksel dengan bukaan f2.4. Untuk kamera depannya, HP ini mengandalkan resolusi 32 megapiksel dengan bukaan f2.0. Untuk perekaman videonya, baik kamera depan atau kamera belakang hanya bisa di 1080p 30 fps. Salah satu hal menarik dari Itel S25 Ultra adalah konektivitasnya yang terbilang lengkap. Di awal sudah disebutkan kalau HP ini memiliki fitur IR Blaster yang mengisi salah satu lingkaran di bagian belakangnya. Tempatnya dibuat seolah-olah sebagai sebuah kamera agar terlihat makin mirip dengan model referensinya, yakni S24 Ultra. Selain itu, tentu Itel S25 Ultra juga sudah dibekali dengan fitur NFC multifungsi. Di sisi lain, hal yang mesti diperhatikan adalah sensor fingerprint atau sidik jarinya. Itel S25 Ultra sudah menggunakan panel AMOLED di bagian layarnya. Hal ini membuatnya mampu menyimpan fingerprint di bawah permukaan layar. Hal ini jadi terasa lebih praktis karena lebih mudah dijangkau dan pastinya responsif. Itel S25 Ultra hadir dengan kapasitas baterai yang standar yakni 5000 mAh. Hal ini membuatnya memiliki ketahanan daya yang bisa dibilang cukup baik di kelasnya. Apalagi jika mempertimbangkan sektor lain yang tak terlalu menguras banyak daya. Sebut saja chipset, layar yang adaptif dan semacamnya. Untuk pengisian dayanya, Itel S25 Ultra mendukung 18 watt. Angka ini sebenarnya bukan yang terbaik di kelasnya. Namun yang menarik dari pengisian daya ini adalah adanya fitur bypass charging. Fitur ini biasanya hadir untuk beberapa HP gaming yang keberlanjutannya lebih lama dalam bermain game. Pasalnya dengan adanya fitur ini, Anda bisa bermain game sambil mengisi daya tanpa takut baterai akan rusak. Salah satu kekurangan dari Itel S25 Ultra adalah hanya menggunakan satu speaker atau mono speaker. Padahal banyak HP di kelas harganya sudah menawarkan kualitas speaker lantang dengan stereo speaker. Namun, Itel tetap mengemas speakernya ini dengan teknologi DTS yang terkenal kencang. Selain itu, Itel S25 Ultra juga tak lagi menyematkan port audio jack 3,5 mm. Hal ini tampaknya imbas dari ukuran bodinya yang sangat tipis. Hal ini juga dialami oleh Infinix Hot 50 Pro Plus. Dengan begitu, jika Anda ingin mendengarkan audio yang lebih dekat dan stereo, bisa menggunakan earphone wireless seperti TWS. Kamera pelengkap di Itel S25 Ultra hanya sensor deep, bukan ultrawide yang punya fungsi lebih jelas. Sebab sensor kamera tersebut memiliki sudut pandang yang lebih luas, cocok untuk memotret landscape ataupun bersama teman. Sedangkan lingkaran-lingkaran lainnya tak memiliki kamera di dalamnya. Ada yang sebagai lampu RGB, IR Blaster, dan LED flash. Jadi jangan tertipu ataupun senang dulu melihat banyak lingkaran di bodinya. Selain tak ada kamera ultrawide, Itel S25 Ultra juga tak dibekali stabilisasi apapun di videonya. Kualitas perekaman videonya pun mentok di 1080p 30 fps. Satu hal lagi yang jadi kekurangan dari Itel S25 Ultra adalah tak dibekali dengan sensor gyro hardware. Hal ini pasti akan membuat pengalaman bermain game FPS seperti PUBG Mobile ataupun CODM terasa kurang memuaskan, sebab gyronya akan sedikit lebih delay dan kurang responsif. Sangat tidak disarankan apalagi untuk bermain game FPS yang kompetitif. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.